Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Salva Aulia Rahmadini, dan rekan saya, Zahra Zulfiah Rahmawati, akan membahas materi mengenai proses bisnis dan sistem informasi akuntansi. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh si A antara lain meliputi informasi mengenai order penjualan, penerimaan kas, order pembelian, penerimaan barang, pembayaran, dan juga penggajian. Sistem informasi akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari manusia yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi prosedur yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data tentang berbagai aktivitas organisasi. Data tentang organisasi bisnis organisasi, software yang digunakan untuk memproses data-data organisasi, dan teknologi informasi yang meliputi komputer, peralatan, dan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya ada komponen dan subsistem sistem informasi akuntansi. Komponen CA atau sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu pelaku atau orang yang bertindak sebagai operator sistem atau orang yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, ada prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi yang dalam kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya, ada perangkat lunak atau software yang dipakai untuk mengolah data perusahaan. Keberadaan perangkat komputer, alat pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan merupakan infrastruktur teknologi informasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada subsistem sistem informasi akuntansi. Subsistem CA terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem aktivitas operasi dan subsistem pelaporan, yang dapat dilihat pada gambar di samping sebagai berikut. Gambar di samping menjelaskan subsistem sistem informasi akuntansi dalam kegiatan proses bisnis perusahaan, yaitu terdiri dari dua kelompok aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas subsistem operasi yang merupakan subsistem dari mulai terjadinya aktivitas transaksi atau aktivitas bisnis kepada pendokumentasian arsip-arsip transaksi, baik secara normal maupun secara elektronik, yang terdiri dari 4 subsistem aktivitas sebagai berikut. Pertama, subsistem pendapatan atau revenue cycle mencakup kegiatan penjualan barang atau jasa yang merupakan aktivitas bisnis perusahaan. Kedua, ada subsistem pengeluaran atau expenditure cycle, kegiatan pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu, berikut biaya faktor input lainnya. Yang ketiga, ada subsistem produkal atau production cycle, merupakan proses mengubah bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang keempat, ada subsistem keuangan atau finance cycle. Kegiatan mengelola semua transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan pendapatan, pengeluaran, dan memproduksi barang atau jasa. Subsistem yang kedua ada subsistem penyusunan laporan. Penyusunan laporan dalam sistem informasi akuntansi dibuat berdasarkan masukan yang diterima dari subsistem operasional perusahaan. Pelaporan dalam SIA penting artinya sebagai alat pengendalian keuangan perusahaan. Aktivitas dasar subsistem penyusunan laporan yaitu pertama ada melaksanakan pemutakhiran transaksi buku besar. Yang kedua ada menyusun ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada aktivitas pelaporan keuangan. Dan yang keempat atau terakhir adalah penyajian laporan bagi manajerial. Selanjutnya ada tujuan dari SIA. Tujuan pokok dari SIA adalah untuk menciptakan pengendalian internal dalam sebuah manajemen perusahaan. Adapun tujuan lain
SIA yaitu yang pertama mendukung dan memudahkan kegiatan operasi sehari-hari, misalnya dalam memproses transaksi yang terjadi sehingga pemberian jasa atau pelayanan dapat berjalan secara efektif atau efisien. Yang kedua, untuk menyediakan informasi dan data-data yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, data yang diperlukan tidak berlebihan akan tetapi relevan dan reliabilitas data lebih diutamakan dalam pengumpulannya. Yang kelima, ada untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keenam, menjamin bahwa implementasi sistem dan prosedur dapat berjalan secara akuntabel, khususnya dalam pengadministrasian transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Yang ketujuh, ada membantu kelancaran proses akuntansi yang memungkinkan agar laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan lebih auditable. Yang kedelapan, terjamin terciptanya pengendalian dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Bisa rumah sakit, perusahaan, atau organisasi-organisasi lainnya yang menggunakan SIA ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai proses bisnis dan hubungannya dengan SIA. Proses bisnis sendiri adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli, memproduksi, dan menjual barang atau jasa. Dalam proses bisnis, SIA berperan sebagai sistem yang memudahkan kegiatan operasional perusahaan dalam hal pemrosesan akuntansi. SIA sebagai sistem informasi terdiri dari 5 siklus transaksi yang masing-masing saling terkait dalam proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Kaitan utama proses bisnis dan SIA terletak pada kelima siklus transaksi ini. Adapun 5 siklus transaksi ini diantaranya yang pertama ada siklus pendapatan, yang kedua ada siklus pengeluaran, yang ketiga ada siklus produksi, yang keempat ada siklus sumber daya manusia atau penggajian, dan yang kelima ada sistem buku besar dan pelaporan. Pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dan berulang-ulang dalam menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan, serta menagih kembali kepada para pelanggan dari penjualan tersebut sebagai kas. Tujuan utama siklus ini adalah menyediakan barang tepat pada waktu dan tepat tempat, serta dengan harga yang sesuai. 4 utama aktivitas dasar dalam siklus pendapatan ini. Yang pertama yaitu memasukkan pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan. Departemen penjualan memproses pesanan penjualan dari para pelanggan. Namun saat ini dengan kemajuan teknologi makin tinggi peran para pelanggan dalam memasukkan sendiri pesanan mereka melalui website perusahaan. Proses memasukkan pesanan penjualan ini meliputi 3 tahap, yakni menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui permohonan kredit dari pelanggan, jika transaksinya secara kredit, dan melakukan pengecekan ketersediaan barang. Aktivitas kedua dalam siklus pendapatan adalah pengiriman. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yakni memilih dan mengemas pesanan serta mengirim barang yang dipesan. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh Departemen Gudang dan Pengiriman. Aktivitas yang ketiga ada penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Proses yang dilakukan dalam aktivitas ini terdiri dari 2 tahap, yaitu menagih pelanggan dan memutakhirkan data piutang yang dilakukan oleh 2 unit kerja yang berbeda di dalam Departemen Akuntansi. Dan aktivitas yang keempat adalah menerima pembayaran kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah menerima dan memproses pembayaran dari para pelanggan. Di sini
Ada bentuk diagram konteks dari aktivitas siklus pendapatan. Boleh dilihat, ini adalah siklus pendapatan dan diagram-diagram konteks yang saling berkaitan dengan kelima siklus transaksi lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus ini merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran adalah meminimasi biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Aktivitas dasar bisnis dalam siklus pengeluaran ada tiga, yaitu 1. Memesan barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Tahapan ini melibatkan penentuan atas apa, kapan, dan berapa banyak barang atau perlengkapan atau jasa yang dibeli dan selanjutnya memilih pemasok. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang persediaan atau jasa. Departemen penerimaan akan melaporkan barang yang diterima ke manajer gudang, yang kemudian dilaporkan ke kepala departemen produksi. Informasi mengenai penerimaan barang yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memutakhirkan catatan persediaan. Ketika barang yang dipesan datang, petugas penerima barang harus membandingkan nomor pesanan pembelian yang tertera di lembar pengiriman dari pemasok dengan arsip pesanan pembelian untuk memastikan bahwa barang yang dikirim adalah benar-benar barang yang dipesan. Petugas penerima barang kemudian menghitung kuantitas barang yang diterima sebelum memindahkan barang ke gudang atau pabrik. Petugas penerima barang juga harus memeriksa setiap pengiriman untuk memastikan tidak ada barang rusak yang diterima. Yang ketiga, pembayaran faktur pembelian. Ketika tagihan diterima Departemen Utang harus mencocokkan dengan pesanan pembelian. Laporan penerimaan barang dan pembayaran akan dilakukan ketika Departemen Utang mengirimkan voucher baik atau tagihan pemasok dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, jika digambarkan dalam bentuk diagram berikut adalah gambar diagram konteks dari siklus pengeluaran. Bisa dilihat seperti itu. Yang ketiga, siklus produksi. Siklus produksi adalah proses mengubah bahan baku atau sumber daya menjadi barang jadi atau jasa. Aktivitas pada siklus produksi diantaranya yaitu 1. Perancangan produksi. Tahap pertama dari siklus produksi adalah perancangan produksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu produk yang mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam hal kualitas, menciptakan suatu produk yang dan durabilitas dan fungsionalitasnya sambil secara simultan meminimalkan biaya produksinya. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Tahap kedua dari siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan adalah untuk mengembangkan suatu perencanaan produksi yang seefisien mungkin untuk memenuhi pesanan-pesanan yang ada dan mengantisipasi lonjakan permintaan jangka minimal persediaan bahan baku maupun barang jadi. Selanjutnya, ketiga, operasi produksi. Tahap ketiga dari siklus produksi adalah pelaksanaan produksi. Cara bagaimana perusahaan menjalankan produksinya sangat beragam, bergantung pada jenis produk yang akan dihasilkan dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksinya. Dengan menggunakan beragam bentuk teknologi informasi dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer, yang disebut dengan komputer integral manufacturing. Akuntan tidak perlu sangat ahli memahami bagaimana pengoperasian SIM berjalan, namun akuntan harus memahami bagaimana SIM ini mempengaruhi operasi maupun akuntansi biaya di perusahaan tersebut. Yang ketiga,
Akuntansi biaya. Tiga tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah: satu, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, memberikan data akurat mengenai produk untuk menentukan harga dan bauran produk. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menentukan harga dan bauran produk, persediaan dan nilai beban pokok penjualan yang akan dimunculkan dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada gambar berikut ditunjukkan melalui diagram arus data bagaimana siklus produksi saling terintegrasi dengan siklus lain. Siklus pendapatan memiliki kaitan dengan sistem perencanaan pada siklus produksi. Siklus pengeluaran berhubungan dengan operasi produksi dan perencanaan. Bagaimana personalia dan penggajian berperan menyiapkan tenaga kerja dan melaporkan kepada akuntansi, biaya, dan bagian perencanaan. Yang keempat, ada siklus sumber daya manusia atau penggajian. Siklus SDM atau penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara efektif dalam mengelola pegawai. Terdapat 7 aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian, yaitu A. Memperbarui file induk penggajian, yang kedua memperbarui tarif dan potongan, yang ketiga validasi dalam data waktu dan kehadiran, yang keempat ada siapkan penggajian, yang kelima keluarkan dana penggajian, selanjutnya hitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan, dan selanjutnya hitung pengeluaran dana pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Gambar berikut ini menyajikan diagram konteks siklus penggajian yang memperlibatkan hubungan sistem manajemen SDM dengan bagian lain dari SIA. Yang kelima ada siklus buku besar dan pelaporan. Siklus besar dan pelaporan berisikan proses memutakhirkan akun di buku besar dan mengikhtisarkan dalam laporan yang mencerminkan operasi perusahaan. Siklus ini terdiri dari 4 aktivitas, yaitu A. Memutakhirkan buku besar, selanjutnya posting ayat jurnal penyesuaian, yang C. Menyiapkan laporan keuangan, D. Membuat laporan manajerial. Laporan manajerial ini diantaranya berkaitan dengan: satu, laporan untuk verifikasi akurasi proses posting, misalnya laporan daftar jurnal voucher secara urutan nomor voucher, nomor akun, atau tanggal. Selain itu, dapat juga berupa laporan daftar akun buku besar beserta saldo. Yang kedua, anggaran untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dari sisi anggaran operasi, belanja modal, arus kas. Selanjutnya ada peran akuntansi dalam SIA. Akuntan memiliki 4 peranan dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada user, antara lain menggunakan data SIA untuk melakukan penagihan atau penyusunan transaksi rutin menjadi otomatis, sehingga waktu yang digunakan untuk mengerjakan fungsi rutin semakin berkurang dan dapat menggunakan waktunya untuk pengambilan keputusan strategi dan perencanaan. Selanjutnya ada manajer, antara lain mengelola aliran kas perusahaan berdasarkan laporan arus kas. Yang ketiga ada konsultan, misalnya memberikan jasa konsultasi, akuntansi, dan pajak. Selanjutnya ada evaluator, misalnya melakukan audit laporan keuangan untuk evaluasi. Sumber materinya bisa dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.